Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan admin di Abil MyWay Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang media pembelajaran, aplikasi pendidikan, dapodik, kemudian info guru dan tunjangan, soal-soal CPNS P3K, dan tentunya info P3K. Oke teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi tentang informasi baru, yaitu Kemendikbud merilis sebuah aturan baru terkait pendaftaran guru P3K di tahun 2021. Jadi tentunya ini adalah merupakan informasi resmi langsung dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, di sini kita akan coba bahas apa sih sebenarnya makna dari pengumuman tentang aturan baru dari Kemendikbud terkait penentuan peserta seleksi kompetensi 1 guru ASN P3K tahun 2021. Jadi surat ini resmi teman-teman ya. Jadi di sini menindaklanjuti surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B1075 SSM 0100 2021 tentang ketentuan peserta seleksi kompetensi 1 pada pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan dengan mempertimbangkan dapodik Kemendikbudristek terkait penugasan guru pada satuan administrasi pangkal serta jenis jabatannya. Dengan ini disampaikan pengumuman sebagai berikut. 1. Terdapat penyesuaian aplikasi pendaftaran seleksi guru ASN P3K tahun 2021 terkait penentuan individu peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi pertama berupa tombol reset pendaftaran yang ditujukan bagi. Nah, jadi ini berkaitan dengan tombol reset. Jadi ini adalah merupakan pengumuman dari Kemendikbud tentang aturan baru seleksi P3K tahun 2021 terkait dengan munculnya tombol reset pendaftaran yang ditujukan kepada individu, yaitu yang pertama adalah guru dengan penugasan di sekolah induk yang terdapat formasi dan seharusnya dapat melamar ke formasi tersebut, namun formasinya tidak dapat dipilih dikarenakan kuota formasi yang terkunci sehingga terpaksa melamar ke formasi sekolah lain. Jadi begini teman-teman, ini adalah semacam penyamaan persepsi kembali antara Kemendikbudristek dengan Kemenpan RB, terutama di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 bahwa guru honorer yang memiliki formasi linier di sekolah induk wajib melamar di sekolah tersebut ya. Nah, di sini Kemendikbud sudah menekankan lagi di pengumuman resminya bahwa guru dengan penugasan di sekolah induk yang terdapat formasi dan seharusnya dapat melamar ke formasi tersebut, namun formasinya tidak dapat dipilih karena kuota formasi yang terkunci sehingga terpaksa melamar ke formasi di sekolah lain. Jadi ini teman-teman bisa menggunakan tombol reset pendaftaran sekarang juga ya. Dan bagi teman-teman itu lakukan reset jika teman-teman mengalami kasus yang sama seperti itu. Karena kalau tidak melakukan reset, berarti teman-teman itu melakukan pelanggaran di peraturan Menpan RB sekaligus melanggar pengumuman resmi dari Kemendikbudristek yang nantinya pasti teman-teman dipastikan gagal di seleksi administrasi yang menyebabkan teman-teman tidak bisa ikut di tes tahap kedua. Seperti itu ya. Nah, di poin B kemudian dipertegas lagi oleh Kemendikbudristek, guru dengan penugasan di sekolah induk yang tidak terdapat formasi dan seharusnya dapat melamar ke formasi sekolah lain yang masih memiliki sisa kuota, namun formasinya tidak dapat dipilih dikarenakan kuota formasi yang terkunci. Nah, yang di poin B ini sangat dipertanyakan oleh teman-teman guru honorer. Banyak sekali yang bertanya ya bahwa di sekolah induk mereka itu tidak ada formasi. Namun ketika mau melamar ke sekolah lain masih memiliki formasi atau sisa formasi, ternyata formasi itu tidak bisa dipilih teman-teman karena formasi itu dikunci. Padahal formasi itu sebenarnya masih bisa dilamar karena di sekolah lain itu belum mencukup, guru honornya itu belum bisa memenuhi semua kuotanya. Nah, bagaimana kasusnya seperti ini? Makanya dimunculkan lagi yang dikatakan tombol reset teman-teman. Silahkan teman-teman tekan tombol reset, kemudian silahkan teman-teman pilih formasi di sekolah lain yang masih tersedia. Seperti itu teman-teman ya. Karena di sini jelas diumumkan bahwa terdapat penyesuaian aplikasi pendaftaran seleksi guru ASN P3K tahun 2021 tentang penentuan individu peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi pertama bahwa adanya tombol reset pendaftaran.
Jadi bagi guru-guru honorer yang mempertanyakan kembali persoalan ini kepada admin sendiri bahwa sekolah ini juga terkunci padahal masih ada formasi yang bisa dilamar, itu bisa teman-teman atasi dengan menekan tombol reset pendaftaran di bagian bawah pada saat teman-teman akan melakukan resume pendaftaran. Seperti itu teman-teman ya, dan admin sudah bahas di beberapa video sebelumnya. Jadi guru dengan penugasan di sekolah induk yang tidak terdapat formasi dan seharusnya dapat melamar ke formasi sekolah lain yang masih memiliki sisa kuota formasi, namun formasinya tidak dapat dipilih dikarenakan kuota formasi yang terkunci. Jadi teman-teman langsung saya tekan reset, maka teman-teman bisa melamar di sekolah lain yang masih menyisakan formasi yang bisa dilamar. Seperti itu ya. Ini kemudahan yang diberikan oleh Kemendikbud melalui pengumuman resminya ini. Kemudian yang ketiga adalah guru dengan penugasan di sekolah induk yang tidak terdapat formasi dan sudah mendaftar ke sekolah lain yang tidak memiliki sisa kuota formasi dikarenakan prioritas bagi guru yang bertugas di sekolah lain tersebut. Nah, jadi bagi teman-teman guru honorer ini ada dua yang terjawab sekali di sini. Ini yang di bagian C ini teman-teman ya, kita coba baca sama-sama. Guru dengan penugasan di sekolah induk yang tidak terdapat formasi, berarti guru honorer ini memiliki sekolah induk tetapi tidak terdapat formasinya. Kemudian sudah mendaftar ke sekolah lain yang tidak memiliki sisa kuota formasi dikarenakan prioritas bagi guru yang bertugas di sekolah lain tersebut. Nah, maksudnya begini, untuk poin C ini adalah ada guru honorer memiliki sekolah induk. Teman-teman ya, seperti itu, memiliki sekolah induk tapi tidak ada formasi di sekolah induk tersebut. Makanya dengan terpaksa guru honorer ini melamar ke sekolah lain. Tetapi guru honorer ini tidak mengetahui kalau sekolah sasaran yang dituju itu ternyata formasinya sudah diisi oleh guru honorer yang ada di sekolah tersebut. Nah, secara otomatis ini sangat berbahaya. Nah, makanya silakan teman-teman yang mendapatkan kasus seperti ini langsung tekan reset pendaftaran dan langsung cari sekolah lain yang masih ada lowongannya. Seperti itu teman-teman ya, menurut logika dari peraturan atau pengumuman resmi dari Kemendikbud ini yang admin coba paparkan pada hari ini. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Untuk fasilitas penyesuaian pada aplikasi pendaftaran tersebut hanya dapat dipergunakan satu kali. Nah, ingat teman-teman ya, untuk reset pendaftaran ini sudah diumumkan secara resmi, itu hanya digunakan satu kali. Mohon dipergunakan dengan seksama, teliti untuk dapat menyesuaikan lamaran ke formasi sekolah induk tempat bertugas atau sekolah lain dalam wilayah instansi dengan kewenangan yang sama. Setelah mempergunakan fasilitas tersebut, harap dapat dipastikan kembali kondisi final resume sebelum batas akhir pendaftaran teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer, meskipun ini kita bisa gunakan reset pendaftaran, namun menurut informasi ini teman-teman harus pergunakan dengan bijak, dengan teliti, dan betul-betul sesuaikan dengan lamaran ke formasi sekolah lain atau sekolah induk. Dan sebelum mengakhiri pendaftaran, teman-teman silakan cek lagi kondisi final resume pendaftaran teman-teman ya. Seperti itu inti dari pengumuman formasi ini. Jadi admin hanya menjelaskan inti atau melogikakan pengumuman ini agar teman-teman guru honor bisa memahami peraturan ini. Meskipun sebenarnya teman-teman sudah banyak yang baca dan banyak yang pahami, tapi tidak ada salahnya admin ulangi ya, seperti itu. Untuk poin 3, bagi guru yang sudah menetapkan pilihan formasi dan tidak terkendala oleh formasi yang terkunci, baik di sekolah induk tempat tugas maupun di sekolah lain dalam satu wilayah instansi kewenangan yang sama, fasilitas penyesuaian dalam aplikasi pendaftaran seleksi guru ASN P3K tahun 2021 itu teman-teman abaikan. Misalkan teman-teman ini sudah cocok melamar di formasi sekolah induk. Nah, berarti sudah ada formasi linear juga di situ. Ternyata di bagian resume ada reset pendaftaran. Nah, jawabannya di sini adalah teman-teman tidak usah reset dan abaikan saja tombol reset pendaftaran. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini adalah merupakan surat resmi teman-teman yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli tahun 2021 langsung oleh Direktur Jenderal atau selaku Ketua Panitia Seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru Bapak Iwan Syahril. Seperti itu teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang ingin atau mempunyai banyak aduan tentang P3K, itu bisa teman-teman kunjungi website resmi Kemendikbudristek, yaitu http://guruppk.kemdikbud.go.id kontak. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.